Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitri di pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apa kabarnya kalian? Ibu harap semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh hujan. Nah, pertama-tama Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang suka main hujan-hujanan? Ayo. Nah, sambil main hujan-hujanan, kalian pernah mikir nggak sih, kayak hujan itu apa sih, Bu? Terus hujan itu datangnya dari mana? Kok bisa terjadi hujan? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Sebelumnya, Ibu mau membahas tentang pengertian hujan. Hujan merupakan peristiwa turunnya titik-titik air dari langit yang disebabkan oleh awan yang tadinya terisi dengan embun lalu berubah wujud menjadi air dan disebabkan karena adanya perubahan suhu yang ada di awan. Jadi udah pada tahu ya apa itu hujan dan dari mana datangnya? Nah, dampak dari hujan itu ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu pada saat turun hujan, airnya membasahi semua yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak tadi di lagu nih, pohon, ranting, semuanya terbasahi oleh air hujan. Nah, misal kalau kita punya tumbuhan di rumah dan turun hujan, jadi kita tidak perlu sering-sering menyiram tanaman tersebut karena kalau terlalu sering nanti tanamannya busuk. Jadi jika hujan cukup tidak usah disiram lagi. Jadi dampak positifnya kita dapat menghemat air yang ada di rumah kita. Lalu dampak positif yang kedua, air hujan biasanya digunakan petani untuk mengairi sawah. Nah, jadi biasanya air hujan digunakan untuk mengairi sawah. Lalu yang ketiga, ini dampak buruk ya. Yang ketiga, dampak buruknya itu jika hujan terus-menerus. Di sini pada tahu nggak? Kalau hujan terus-menerus bisa mengakibatkan apa? Iya, betul. Yang paling banget ini, hujan itu dapat menyebabkan banjir. Kalau terus-menerus hujan, itu bisa banjir. Kalau terus-menerus hujan dan air selokannya naik, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, itu beberapa dampak positif dan negatif dari hujan. Tapi jangan lupa kita tentu harus mensyukuri turunnya hujan, karena hujan itu merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi sudah nih kita membahas dampak dari hujan. Nah, sekarang contoh bencana yang disebabkan oleh hujan. Tadi sudah disebutkan ada banjir. Lalu sebenarnya bukan banjir saja, tapi banyak. Contoh yang lainnya adalah erosi. Erosi itu apa sih, Bu? Kok asing banget namanya? Nanti ya kita bahas bareng-bareng. Lalu yang ketiga ada juga tanah longsor. Jadi itu contoh beberapa bencana yang disebabkan oleh hujan yang berlebihan. Nah, tadi siapa nih yang nanya, Bu, erosi itu apa sih? Kok namanya asing? Di sini Ibu jelaskan ya. Erosi itu dapat juga disebut dengan fenomena pengikisan tanah bagian atas. Tentunya pengikisan tanah ini disebabkan oleh air hujan. Nah, masih pada bingung erosi itu apa? Nah, mending kita simak video berikut ini biar nggak pada bingung. Disimak ya anak-anak. Erosi bisa terjadi dimanapun, bahkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti saat kalian menyiram tanaman yang ada pada halaman rumah kalian. Nah, biasanya ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Itu merupakan contoh dari erosi, namun masih dalam skala yang kecil. Nah, pada udah nyimak kan videonya, jadi mungkin sedikit lebih paham gitu ya apa itu yang disebut dengan erosi atau pengikisan tanah. Jadi erosi itu kita bisa lihat pada waktu menyiram tanaman. Kita bisa melihat bulir-bulir tanah yang ikut mengalir bersama air pada saat air itu mengalir jauh.
Nah, sekarang kira-kira pada tahu nggak nih, kenapa sih Bu bisa terjadi erosi? Nah, Ibu jawab ya. Yang pertama itu, tidak adanya keberadaan tanaman yang ada di atas tanah. Contohnya, kalau di lapangan nih, tapi nggak ada pohon, nggak ada rumput, dan nggak ada tanaman lainnya, nah itu bisa menyebabkan erosi. Karena pada saat air turun, tidak ada yang menahan air hujan tersebut. Jadi air hujan mengalir begitu saja membawa tanah-tanah kecil yang berada di bagian atas. Lalu yang kedua tentunya kondisi iklim pada daerah tersebut. Jadi iklimnya itu bagaimana di daerah tersebut. Nah, jadi udah pada tahu ya apa itu erosi dan kenapa bisa terjadinya erosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak erosi. Dampak erosi itu yang pertama, pegunungan-pegunungan dapat berkurang ketinggiannya. Contohnya, gunung A itu awalnya tingginya perkiraan ya 800 meter di atas permukaan laut. Nah, tapi karena di daerah itu sering hujan, maka ketinggian gunung itu berkurang menjadi 600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi karena sering hujan, tanah yang ada di gunung tersebut semakin lama semakin terkikis, semakin berkurang gitu istilahnya. Lalu yang kedua, ada puncak gunung yang tadinya tajam akan membulat atau menjadi tumpul. Karena apa? Masih berhubungan dengan yang awal tadi, karena sering terjadi hujan, tanah-tanah yang berada di puncak gunung tersebut terbawa oleh air turun ke bawah. Nah, itu akan membuat puncak gunung itu menjadi tumpul. Lalu yang ketiga, ada penurunan kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi karena lapisan tanah bagian atasnya sudah habis, tinggal sisa tanah-tanahnya yang tidak bisa menyerap air lagi. Nah, jadi itu beberapa dampak dari erosi. Jadi sekarang udah paham ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas cara mencegah erosi. Nah, di sini Ibu punya beberapa cara nih untuk mencegah erosi yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu, kita bisa melakukan penghijauan atau penanaman kembali pohon-pohon yang ada di hutan yang gundul, atau kita sering sebut bahasa kerennya nih, reboisasi katanya, padahal simpelnya adalah penghijauan atau penanaman kembali. Nah, terus yang kedua itu, kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Tapi jika kita ingin menebang pohon, kita bisa menerapkan proses tebang pilih. Jadi di mana pohon yang sudah tua, yang berpotensi tubuh yang membahayakan, berpotensi tumbang, itu boleh ditebang lalu digantikan lagi dengan pohon yang baru yang masih muda. Lalu yang ini yang ketiga, kita bisa itu ya lihat di pedesaan-pedesaan, pembuatan terasering tanah miring. Jadi di pedesaan kita bisa lihat sawah yang bentuknya kayak tangga, semakin sini semakin turun. Nah, itu dinamakan terasering. Nah, itu salah satu cara biar tidak terjadi erosi gitu. Makanya kita di pedesaan suka lihat di perbukitan banyak sekali terasering, baik itu yang ditanami oleh padi ataupun sayuran. Nah, jadi udah pada tahu ya gimana cara mencegah erosi. Nah, segitu aja materi yang bisa Ibu sampaikan. Di sini Ibu mau ngajak kalian seru-seruan lagi. Kita bakalan main game dan ini Ibu bakal ngasih sesuatu nih buat yang bisa nyelesain games ini. Nah, di sini kan Ibu sudah ada nih beri kotak-kotak gitu. Nah, nanti di antara kotak-kotak itu kalian cari kata-kata yang sudah kita bahas pada hari ini. Coba diingat lagi tadi kita bahas apa aja nih. Nah, nanti kata-katanya dicari di kotak-kotak tersebut. Boleh dilingkari, boleh diwarnai, itu terserah kalian, bebas. Nanti Ibu cek satu-satu ya di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan, bisa ingat terus apa yang Ibu sampaikan, dan kalian bisa mengaplikasikannya atau melakukannya di kehidupan
kapan kalian